Selamat pagi Ibu, dengan keluarganya Bapak Andi. Kalau boleh tahu saya sedang bicara dengan siapa ya? Oke Ibu Putri. Boleh tolong konfirmasi identitas pasien bisa dari tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya kalau nggak salah di 8 Januari 19. Sesuai ya. Ibu untuk Ibu Putri itu sebagai keluarga Ya, saya anak. Nah, tadi kan ibu baru dari dokter ya, dari dokter. Nah, jadi tadi dokter udah ngasih beberapa obat untuk Bapak Adi. Nah, jadi untuk maksimalkan penggunaan obatnya nanti dan untuk mengurangi terjadi ada kesalahan dalam penggunaan obatnya, apa ibu berkenan untuk melakukan beberapa tanya jawab berupa konseling dengan saya sekitar 10 sampai 15 menit ke depan? Oke, terima kasih ya Ibu. Untuk tempat konselingnya apakah sudah nyaman? Oke, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu tuh untuk pertama kalinya Bapak Ani ke dokter atau untuk sebagai kontrol rutin Bapak Ani ke dokter? Sebagai kontrol rutin ya. Oke. Waktu ke dokter tadi, dokter udah nyampein apa ya Bu terkait penyakitnya Bapak Ani? Dokter nyampein nggak ada penyakit yang apa sih, ya biasa aja, ada gula darah, tensi, kolesterol, Itu aja ya, berarti ada gula darah terkait tensinya sama kolesterolnya. Oke. Tapi sebelumnya untuk kontrol rutin biasanya sebelumnya riwayat penyakitnya Bapak apa ya Bu? tadi sih. Yang itu aja yang gula darah. Berarti nggak ada yang nambah berarti? Oke. Kalau sebelumnya Bapak dapat obat apa aja ya Bu? Kalau salah itu sih saya terus lisinopril, apomorfin, terus simvastatin. Itu ya. Oh, oke. Bapak. Tapi itu ingat nggak Bapak biasanya minumnya gimana? Apakah rutin? Apakah sesuai dengan aturan yang udah disampaikan oleh dokter atau gimana? Kalau mau menggunakan obatnya sih ya Bapak ya memang di sesuai jadwal. Jadwal ya, berarti Bapak rutin dan patuh sesuai dengan aturan pakainya. Tapi selama penggunaan obatnya Bapak ada menyampaikan keluhan gitu nggak ya? Terus sebenarnya cuma bilangnya cukup capek aja sih, sekarang nggak ada yang capek. Oh, capek-capek sekarang. Itu kira-kira udah berapa lama ya, Bu ya? Kayaknya ada 2 bulan lebih sih. Oh, cukup lama ya. Karena mungkin ini kontrol selanjutnya baru disampaikan sekarang. Oke. Nah, itu saya izin bertanya lagi ya, mungkin terkait keseharian Bapak. Bapak apakah masih aktif bekerja atau memang udah di rumah aja? Baru pensiun sih. Oh, berpensiun. Oke, baik. Tapi untuk yang keseharian lainnya baik dari olahraganya, apakah Bapak rutin olahraga? Karena dulunya kerja kantor terus baru pensiun, jadi belum biasa olahraga sih. Belum bisa olahraga lagi. Oke, tapi untuk rutinannya belum ada kegiatan fisik lain yang biasa Bapak lakukan? Sejauh ini sih nggak ada ya, Oh, nggak ada yang olahraga gimana. Oke, oke baik Ibu. Kalau untuk makannya, apa Bapak rutin makannya? Untuk makanannya seperti apa? Makanan sih Bapak selera-selera aja kalau makan, ya terus makanannya apa yang dimasak di rumah sih. Oh, berarti nafsu makan Bapak masih bagus ya Iya. untuk makan sehari-hari. Oke, kalau selama kan udah beberapa lama ya untuk diabetes tadi, untuk yang hipertensinya juga. Nah, selama untuk pengobatan berapa bulan ini, apa Bapak pernah minum suplemen, vitamin ataupun obat herbal lainnya? Saya sih nggak ada. Nggak ada ya. Berarti untuk minum obat dari dokter aja. Oke. Maaf, saya Mbak, saya izin bertanya mungkin sedikit menyinggung, tapi ini perlu untuk ditanyakan apakah Bapak
biasanya merokok atau masih merokok ataupun minum alkohol? Nah, berarti Bapak hidup sehat banget ya. Oke. Oke Mbak, mungkin saya lanjut ke obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter tadi. Jadi dokter tadi sudah memberikan beberapa obat, yaitu ada untuk obat diabetesnya, untuk hipertensi dan juga untuk kolesterolnya. Nah, di sini ada amlodipin 5 mg satu kali sehari diminum di pagi hari setelah makan. Nah, ini lisinopril 5 mg. Kalau dari riwayat pengobatan Bapak sebelumnya, itu kan lisinoprilnya 5 mg ya Mbak ya. Nah, sekarang dinaikkan dosisnya karena kalau dilihat dari hasil lab yang udah dikasih sama dokter tadi, itu untuk tekanan darah Bapak itu lebih tinggi dari biasanya jenis tinggi, jadi ditingkatkan lagi dosisnya. Untuk lisinoprilnya diminum satu kali sehari di pagi hari setelah makan juga. Sampai sini ditanyakan dulu. Oke. Nah, kalau dari untuk obat hipertensi ini, mungkin ada beberapa efek samping yang bisa aja muncul pada Bapak. Tapi ini emang udah umum terjadi, jadi nggak perlu khawatir. Itu misal nanti kalau ngerasa lemas atau pusing, itu bisa diatasi aja dengan istirahat dulu atau bisa dibawa baring dulu aja untuk biar nggak terlalu pusing dan sebagainya. Karena obat ini kan juga menurunkan tekanan darah ya, jadi emang ada kemungkinan untuk terjadi pusing. Nah, ini untuk obat hipertensinya. Ini ada obat untuk diabetesnya, untuk gula darah Bapak. Ini ada gliclazid sama ada akarbos. Nah, mungkin untuk terkait diabetes berbeda ya dengan yang sebelumnya metformin. Nah, kenapa sekarang diubah obatnya? Karena kalau dari hasil lab tadi ada sedikit gangguan pada ginjal Bapak. Jadi kalau dikasih metformin itu kurang bagus untuk ginjal Bapak. Jadi sekarang ditukar dengan obat yang lebih nyaman gitu bagi ginjal Bapak untuk prosesnya nanti. Nah, ini ada gliclazid diminum satu kali sehari sebelum makan besar. Itu bisa diminum di pagi hari aja ya Mbak ya. Sebelum makan besar bisa sarapan makan nasi dan makan yang lebih kompleks lainnya. Nah, untuk yang akarbos itu diminumnya setelah suapan pertama makan. Kalau bisa ini juga kalau misalkan ini diminum di pagi hari, akarbosnya bisa diminum di siang hari aja. Ambil 2 kali sehari untuk siang dan malam setelah suapan pertama. Nah, terus untuk obat diabetes tadi, ini ada efek samping juga seperti yang tekanan darah tadi, itu bisa ada pusing atau lemas dan juga berkeringat dingin karena ini juga untuk menurunkan gula darah ya. Jadi itu bisa diatasi dengan misal makan permen gitu, makan permen kalau waktu lagi pusing atau pusing banget gitu, atau bisa minum jus juga yang bisa untuk mengatasi pusing Bapak. Nah, ini untuk kolesterol itu dikasih simvastatin diminum satu kali sehari aja di malam hari sebelum tidur. Itu dipastikan sebelumnya juga udah makan malam. Nah, untuk simvastatin sendiri efek samping yang umum terjadi walaupun tidak semua orang mengalaminya itu ada ngerasa pegel di tubuh. Kalau misalkan Bapak ada ngerasa pegel bisa dikompres gitu, kompres dengan minyak juga bisa dan dikompres juga dengan air hangat juga bisa. Nanti kalau misalkan selama pemberian ini ada efek samping lain yang dapat merugikan atau emang mengganggu banget bagi kesehatan Bapak, nanti bisa disampaikan lagi aja ke dokter. Untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tadi kan ini untuk obat-obatannya. Jadi ada beberapa hal lainnya nanti sebagai faktor pendukung lah untuk pengobatan Bapak. Bisa dari makanannya bisa dikurangi lagi untuk makan makanan manisnya. Terus untuk makan makanan yang asinnya juga bisa dikurangi juga. Sama
bisa kan bapak lagi karena baru pensiun dan nggak terbiasa untuk olahraga, sekarang bisa dibiasakan aja untuk olahraga. Bisa jalan pagi aja, keliling kompleks gitu bisa. Nah bapak sendiri di rumah itu bareng siapa aja yang untuk keluarganya? Nanti bisa ditemenin juga ya bapaknya biar nggak sendiri untuk olahraga, biar semakin memotivasi bapak juga. Atau juga bisa melakukan hal-hal aktivitas fisik yang ringan lainnya, pokoknya tidak memberatkan atau bikin bapak terlalu lelah. Gitu. Di sini ada yang ingin mbak tanyakan hal yang lainnya? Oke, jadi kan mbak sempat menyampaikan ya kalau tadi bapak juga merasa lelah dan juga lemes terus gitu. Itu tuh salah satu efek dari pengobatan juga, seperti pusing lelah habis dari pengobatan dari diabetesnya atau hipertensinya, jadi bisa ditangani aja sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, karena bapak juga ada gangguan juga terhadap ginjal yang kemungkinan yang keluhan bapak tadi juga akibat adanya anemia rendah, anemia kecil lah dalam skala kecil gitu, yang karena akibat dari gangguan ginjal bapak. Tapi masih tenang, bisa tenang karena itu masih bisa diatasi. Ya, kalau ada gangguan yang lainnya bisa kenali gitu. Jadi di sini ada 3 jenis obat ya mbak ya. Ini ada untuk obat tekanan darahnya, amlodipin, difinoktil diminum sekali sehari setelah makan pagi. Ada untuk obat diabetesnya, ini ada glifazid, itu diminum sebelum makan di siang hari, dan akarbos itu diminum setelah suapan pertama di siang dan malam 2 kali sehari. Dan untuk simvastatin untuk kolesterolnya itu diminum 1 kali sehari di malam hari sebelum sebelum tidur, dan biosesakat untuk diminum setelah makan. Oke. Untuk solusi ini nggak ada ditanyakan ya mbak. Nah jadi untuk memastikan pemahaman mbak terkait penggunaan obatnya, atau mbak bersedia untuk mengulang kembali terkait penyampaian informasi obat untuk yang sama. Jadi ada obat tekanan darah, sinovil amlodipin, 1 kali setiap pagi setelah untuk makan. Terus ada obat untuk diabetesnya, juga ada akarbos sama nikazid. Nikazidnya itu pagi setelah makan beras 1 kali 1, akarbosnya 2 kali 1 setelah suapan pertama siang dan malam. Terus simvastatinnya untuk kolesterolnya 1 kali 1 Misalkan untuk sebelum tidur ya, setelah makan. Oke mbak, ini obat-obatannya bisa diambil untuk obat bapak. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lainnya yang baru terpikirkan nanti, bisa dihubungi aja nomor yang di sini. Harus nanti untuk obat-obatan bapak untuk pemakaian juga ada, bisa di sini. Kalau misalkan ada pesan yang lain tadi juga setelah disampaikan, bisa di balik bisa ditanyakan lagi ke dokter bagaimana konsultasi lagi. Oke, terima kasih ya mbak telah meluangkan waktunya untuk penyampaian informasi obat-obat bapak. Untuk obatnya pak, semoga bapak cepat sembuh ya mbak, bisa beraktivitas. Terima kasih, selamat pagi.